Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini pada mata kuliah Komstat adalah tentang pemanfaatan R untuk skala perhitungan yang melibatkan sebaran peluang. Di materi ini khusus tentang variabel sebaran peluang yang berhubungan dengan variabel diskrit. Seperti yang sudah kalian pelajari sejauh ini, di statistika itu ya, ciri utama adalah konsep random variabel acak yang melekat di setiap fenomena yang kita amati. Ya, nah di peran statistik adalah memberikan ringkasan ya dari pengamatan pada fenomena apapun yang kita asumsikan merupakan realisasi dari variabel acak, random variabel yang memiliki sebaran peluang tertentu. Nah, di situ akan diperlukan perhitungan peluang yang berhubungan dengan terjadinya nilai tertentu dari suatu variabel, baik itu variabel acak diskrit maupun kontinu, yang nantinya pun di R ini semua dapat dilakukan plus ya, yang utamanya adalah terkadang di dalam analisis itu diperlukan konsep simulasi, konsep menirukan ya, fenomena real ke dalam model, di mana model tadi fenomena yang realnya itu harus kita amati di lapang melalui percobaan tertentu, itu tidak perlu kita lakukan, hanya cukup dengan mengasumsikan fenomena tadi adalah realisasi dari variabel acak apa dengan sebaran peluang apa yang kemudian oleh R dapat dibentuk bangkitannya. Jadi selama kita mengasumsikan variabel acak yang merepresentasikan fenomena pengamatan kita tadi itu memiliki sebaran peluang tertentu, maka R dapat menciptakan atau membangkitkan bilangan yang kita asumsikan memiliki sebaran peluang tersebut. Ya, jadi konsep simulasi di sini yang kita terapkan. Oke, nah di R ada fungsi yang sifatnya built-in untuk melakukan perhitungan maupun perhitungan peluang maupun pembangkitan sesuai dengan sebaran yang kita asumsikan. Ada beberapa macam fungsi. Fungsi yang pertama adalah fungsi yang sifatnya membangkitkan. Di sini perintahnya adalah R distribusi. Distribusi di sini bisa macam-macam. Distribusi ini bentuk umum saja. Jika kamu ingin membangkitkan sebaran normal, ya ini akan berbunyi R normal. Kemudian ada fungsi yang berbunyi ND distribusi. Di sini fungsinya adalah fungsi untuk mendapatkan fungsi peluang pada nilai X tertentu. Kalau kasus variabel diskrit, ya, fungsi massa peluang atau fungsi frekuensi peluang pada X tertentu. Untuk variabel kontinu, maka ini adalah fungsi kepekatan peluang pada X tertentu. Sekali lagi, distribusi di sini adalah namanya. Tapi default R dan D ini R untuk pembangkitan, D ini untuk perhitungan fungsi peluang pada titik tertentu. Selanjutnya ada lagi fungsi yang diawali dengan P. P nama distribusi. Nah, fungsi ini nantinya dipakai untuk menghitung peluang kumulatif ya, yang umumnya kita butuhkan ketika kita ingin menghitung peluang nilai X kurang dari sama dengan X. Ini merupakan definisi kumulatif. Ataupun jika kita membutuhkan komplement dari peluang kumulatif, kita bisa olah ya angkanya yang jelas. Untuk menghitung kumulatif kita menggunakan perintah yang depannya diawali dengan P, distribusi di sini namanya. Kemudian fungsi yang keempat adalah fungsi untuk menghitung nilainya. Nilai X yang membuat atau menentukan peluang kumulatifnya bernilai tertentu. Jadi kebalikan dari ini ya, kalau ini X-nya diketahui kita hitung P, sedangkan untuk fungsi Q
Di sini kita tentukan X-nya. X terkecil yang menyebabkan kumulatif ini paling kecil bernilai P. Ya, lebih besar sama dengan P. Kenapa ada lebih besar sama dengan? Karena untuk kasus diskrit itu kadang tidak bisa kita mendapatkan fungsi peluang kumulatif pas di nilai tertentu yang kita butuhkan. Ya, jadi kalau kontinu bisa, tapi kalau diskrit tidak bisa. Jadi kita harus buat batasan ini. Nanti saya tunjukkan dengan contoh-contoh. Pada tabel ini saya berikan detail mengenai pemanfaatan fungsi-fungsi tadi untuk sebaran peluang binomial dan Poisson. Dua-duanya diskrit ya, karena fokus kita adalah pada sebaran diskrit di sini. Pada R, perintah yang dimanfaatkan seperti tadi ya, ada yang diawali dengan R, D, P, dan Q. Belakangnya binom untuk semuanya yang kategori sebaran binomial. Untuk sebaran Poisson, R, D, P, dan Q diikuti dengan defaultnya di sini bunyi poise. Poise di sini menggambarkan sebaran Poisson. Sedangkan di dalam fungsi ini ada argumen-argumen yang diperlukan sesuai sifat fungsi sebarannya. Jadi yang argumen umum untuk sebaran binomial adalah parameter binomial. Seperti yang kamu tahu, di dalam sebaran binomial itu ada dua parameter, banyaknya percobaan dan proporsi atau peluang sukses. Sedangkan dalam sebaran Poisson yang menjadi parameter adalah lambda, rata-rata banyaknya kejadian. Ya. Nah, di sini ada sedikit kerancuan, tapi tolong segera dicermati. Pada perintah R binom itu ada konsep pembangkitan. Ya, di sini ada n, tapi n yang dimaksud di sini adalah n banyaknya bilangan yang akan dibangkitkan. Sama dengan n di sini untuk Poisson. Sedangkan size dan P ini adalah parameter yang berhubungan dengan N untuk size, peluang sukses P. Jadi size P ini, size P semua adalah adalah parameter N untuk size dan parameter peluang sukses untuk P. Jadi yang P kebetulan nggak ada bedanya. Sedangkan di dalam sebaran Poisson di sini lambda semua menggunakan lambda karena memang itu parameter dari sebaran yang kita asumsikan. Kemudian X di sini adalah banyaknya sukses atau nilai X yang ingin kita evaluasi peluangnya maupun peluang kumulatifnya. Pada banyaknya sukses berapa peluang itu ingin kita amati. Ya, ketika di D binom yang dihitung adalah fungsi masa peluang, fungsi frekuensi peluang pada X-nya. Sedangkan untuk kumulatif yang menggunakan perintah P binom, X ini adalah berhentinya. Jadi mulai nilai terkecil sampai nilai X yang kita definisikan di sini. Ketika saya melengkapi perintah ini dengan argumen lower tail sama dengan true. Ya, jadi ketika kita membunyikan lower tail sama dengan true, maka peluang yang dihitung adalah peluang X kurang dari sama dengan X kecil, kumulatif. Istilah saya ekor kiri, ya, di sini maupun di sini. Ya. Namun ketika saya menyatakan ini sebagai false, maka yang kita hitung sebenarnya adalah komplementnya. Yang peluang X lebih besar, X yang ekor kanan istilah saya. Oke, seperti itu ya. Nah, sedangkan satu lagi di sini ada P1. Nah, beda kalau yang P di sini adalah parameter. Kalau ini jelas P1 nggak ada temannya di sini ya. Nah, P ini adalah peluang kuantil yang ingin kita hitung. Peluang kuantil itu dalam wujud peluang ekor kiri. Jadi kebalikan dari peluang kumulatif tadi. Kalau peluang kumulatif X-nya diketahui, kita menghitung P. Sedangkan di Q binom itu justru P-nya yang sudah diketahui dalam notasi P1, ya, peluang kumulatif sebesar P1 dihitungkan pada X berapa dengan perintah Q di sini. Untuk sebaran yang lain tinggal menyesuaikan parameternya.
Ya, yang tetap di sini adalah nilai N, banyaknya X titik yang ingin dilihat, sedangkan P di sini adalah peluang yang kumulatif yang ingin dicari X-nya. Sisanya adalah parameter yang berbeda-beda setiap sebaran. Pada contoh 1, ya, saya ingin mengilustrasikan pemanfaatan fungsi-fungsi tadi pada X yang saya asumsikan memiliki sebaran binomial N, P, fungsinya seperti ini. Dan N secara spesifik saya nyatakan memiliki nilai 20. Jadi di sini N percobaan, ada 20 percobaan yang kemungkinan masing-masing percobaan itu hanya ada sukses dan gagal. Dan di sini X adalah banyaknya sukses dari 20 percobaan dengan peluang sukses yang saya asumsikan di sini sama dengan setengah. Ketika ingin menghitung peluang diperolehnya 8 dari 20 percobaan, 8 sukses dari 20 percobaan tersebut, maka perhitungan yang kita butuhkan adalah operasi hitung seperti ini. Jadi N 20, X-nya 8, P setengah. Ya, pangkat 8 dan setengah pangkat sisa ya dari 20 tadi. Jika 8 sukses, 12-nya adalah gagal. Dengan R, kamu bisa memanfaatkan perintah yang debinom itu tadi. Ingat, size di sini adalah parameter N sebesar 20, P peluang sukses sebesar setengah, dan X-nya di sini yang ditanya. Ya, 8 itu tadi. Tinggal inputkan debinom 8, 20, setengah. Setelah kita type ini perintah, kemudian dieksekusi dengan perintah run, blok lalu run, maka pada konsol akan tampil hasil seperti ini. Ya, ini hasil pada konsol. Besar peluang diperolehnya 8. Peluang diperolehnya 8 sukses dari 20 percobaan ketika peluang sukses besar setengah adalah 0,12. Sekarang contoh berikutnya. Ketika yang dihitung adalah peluang paling banyak 8 sukses. Paling banyak 8 sukses. Jadi bisa saja suksesnya 0, 1, 2, 3 sampai berhenti di 8 dari 20 percobaan tadi. Ketika kita menghitung peluang diperolehnya 8 sukses, tidak perlu melakukan penjumlahan. Di sini harus menjumlah mulai X sama dengan 0 sampai dengan X sama dengan 8 dengan notasi summation ini. Ya, dengan besaran yang sama seperti yang tadi, hanya saja ini butuh perhitungan untuk setiap X, ya, setiap X diinputkan. R membantumu menghitung itu, peluangnya dihitung dengan, kalau tadi menggunakan D, sekarang menggunakan P. P binom, ya, sama ini argumennya. Size ini yang 20, P ini yang setengah, X yang kita minta 8. Kalau kamu ingin yang lain silahkan diganti. Dan jangan lupa membunyikan di sini lower tail sama dengan true karena kita menghitung yang dari bawah sampai 8. Ini ketika kita inputkan di R, ya, melalui script atau langsung konsol juga boleh. Yang ketika di run, maka hasilnya sebesar 0,25. Jadi peluang diperolehnya paling banyak 8 sukses dari 20 percobaan di sini hasilnya 0,25. Bagaimana jika ingin menghitung peluang komplement dari peluang ini, yaitu peluang X lebih besar 8? Kita bisa menggunakan fungsi yang sama, menggunakan perintah P binom itu tadi dengan argumen yang serupa, hanya saja di bagian lower tail saya dinyatakan sebagai false. Peluang komplement, ya, saya tuliskan di sini lebih besar 8 karena ini kasus diskrit, ya. Kasus diskrit ketika 8 sudah ikut kurang dari sama dengan, maka komplementnya adalah mulai 9, 10, 11, 12, dan seterusnya.
Oke, jadi komplement yang dengan fungsi P binom menggunakan lower tail sama dengan false. Ketika kita inputkan dan kita eksekusi, hasilnya nanti akan bernilai 1 minus peluang kumulatifnya. Oke, jadi seperti ini. Ketika kita eksekusi 0,748277, jika kamu jumlah dengan peluang kumulatif tadi, yang peluang kurang dari ini tadi, hasilnya akan sama dengan 1. Karena itulah sifat komplement. Contoh ini adalah contoh mengenai pemanfaatan fungsi Q binom. Ya, sesuai teorinya. Misalkan tadi tetap dengan kasus binomial dengan N20, peluang sukses 0,5. Saya ingin menghitung berapa nilai kuantil 25% dari sebaran ini. Kuantil 25% ini adalah nilai X yang peluang kumulatifnya itu paling tidak atau paling kecil sama dengan 0,25. Peluang kumulatif atau X terkecil yang membuat peluang kumulatifnya lebih dari 0,25. Oke. Fungsi yang tadi, Q binom, kita manfaatkan. P1 inilah yang nanti kita gunakan angka 0,25. Size yang tadi, parameter banyaknya percobaan, P parameter peluang sukses. Ingat, ini kasus diskrit, makanya tidak bisa ada nilai peluang kumulatif yang pas 0,25 ya. Nah, di sini kalau kamu dipakai tabel pasti bisa cek sendiri nanti tidak bisa menemukan angka yang pas. Nah, tapi untuk di binom untuk di R ya dihitungkan ya dengan fungsi Q binom input seperti ini. Ketika dieksekusi hasilnya adalah 8. Jadi ketika kamu cek di soal yang pertama tadi, contoh yang pertama tadi, peluang kumulatif sama dengan 8 adalah 0,25 lebih. Jadi tidak pas di 0,25. Tapi angka 8 inilah yang nanti dipakai sebagai kuantil 25%-nya. Karena nilai pertama kali X yang menyebabkan peluang kumulatif sebesar 0,25 lebih adalah angka 8. Ya. Jadi ketika dieksekusi seperti ini. Ya, 8 itu adalah hasil dari eksekusi perintah ini. Contoh kedua, sebaran kedua, contoh keempat ya, sebaran kedua adalah sebaran pasang. Di sini dibunyikan X itu banyaknya kecelakaan pada kilometer tertentu di ruas jalan tol per hari. Rata-rata kecelakaannya adalah 1 per hari. 1 ini adalah informasi yang bisa kamu pakai untuk mendefinisikan parameter lambda. Jadi X berdistribusi pasangnya di sini lambda sama dengan 1. Fungsi peluangnya adalah E pangkat min lambda, lambda pangkat X faktorial untuk X yang 0, 1, 2, dan seterusnya. Ketika lambda sama dengan 1, bentuknya seperti ini. Peluang terjadinya 2 kecelakaan, bisa kamu cek sendiri hitungnya sebesar ini. Nah, tapi ketika ingin memanfaatkan R, kamu bisa menggunakan perintah depois ini dengan X sama dengan 2, lambda sama dengan 1. Oke. Perintahnya seperti ini, ketika di enter, di run, ya, ketika di run hasilnya sebesar 0,18. Ya, 2 angka di belakang koma silahkan jika mau diperpanjang. Jika ditanya yang kumulatif, maka bahasa praktisnya adalah peluang paling banyak terdapat 2 kecelakaan per hari. Ya, notasi matematisnya dia menghitung peluang 0 ditambah peluang 1, peluang X sama dengan 1 ditambah peluang X sama dengan 2. Ya, ini menggunakan perintah yang pakai P poise. X-nya 2, lambda yang 1 tadi, lower tail true. Ingat, karena dari ekor kiri yang 0 sampai 2. Oke, hasilnya 0,91969986. Kemudian kuantil, ya, ini ketika kamu ingin menghitung komplement, silahkan ganti ini lower tail dengan false. Hasilnya akan 1 minus ini.
Ketika ingin mendapatkan peluang kuantil 50%, artinya kamu ingin mendapatkan X pertama kali yang menyebabkan peluang kumulatifnya lebih besar dari setengah. Ya, maka perintah key point silahkan diinputkan dengan P ini 0,5. Lambda 1, hasilnya 1. Jadi ketika kita menghitung peluang kumulatifnya pada X sama dengan 1, pada banyaknya keterangan sama dengan 1, maka peluang kumulatifnya itu sudah 0,5 atau lebih. 0,5 lebih sedikit mungkin, bisa kamu cek. Maka di sini angka 1 disebut sebagai kuantil 50%. Nah, kuantil 50%, kalau kamu masih ingat di statistik, ya ada kuantil 25%, kuantil 50%, kuantil 75%, kuantil 25% itu Q1, kuantil 50% itu median, Q2, kuantil 75% itu Q3. Itu sebenarnya ngitungnya dari sini ya, kalau berdasarkan sebaran tertentu. Oke. Nah, sekarang selain menghitung peluang, ya, kita bisa juga melengkapi hitung peluang itu dengan pembuatan plot. Jadi di sini saya ingin membuat fungsi masa peluang dalam bentuk plot. Dari X yang diasumsikan berdistribusi binomial 20 dengan peluang sukses setengah. Caranya gimana? Ya, berarti saya harus menciptakan titik-titik X ya yang representatif. Di sini kemungkinan X itu kan 0 sampai N, N-nya 20. Maka ya ketika saya ingin buat plotnya, maka saya harus menciptakan vektor X yang isinya adalah bilangan-bilangan dari 0, 1, 2, 3, sampai 20. Ingat seperti ini cara menyajikannya ya. Nah, boleh sequence, boleh pakai begini, boleh caranya terserah. Yang penting sesuai aturan agar menghasilkan angka 0 sampai 20 naik satu-satu. Kemudian saya menciptakan vektor baru yang nanti isinya adalah nilai fungsi masa peluang untuk setiap X. Ya. Jadi seolah-olah di sini ya saya menciptakan X ini kolom isinya 0, 1, 2, 3 sampai 20. Di sini prop ya dengan bunyi yang seperti ini. Jadi debinom di sini argumen X ini tidak harus konstanta satu nilai saja, tapi boleh berupa vektor. Oke. Jadi kalau contoh-contoh yang tadi X-nya di sini hanya satu nilai, misalkan tadi 8. Bisa ganti nilai yang lain, 1 mungkin. Nah, di baris fungsi ini, perintah-perintah di sini, X yang saya inputkan di sini adalah vektor X yang isinya 0 sampai 20 tadi. Ya, dengan argumen yang lengkap, menggunakan banyaknya percobaan dan peluang sukses, sehingga hasilnya nanti pun akan dalam bentuk vektor yang menghitung secara otomatis ketika X sama dengan 0 berapa peluangnya, X sama dengan 1 berapa peluangnya, dan seterusnya. Kemudian hasilnya, nah seperti ilustrasi saya, ketika saya sudah memiliki 2 kolom, maka ya kolom pertama itu X, saya jadikan sumbu mendatar. Kolom kedua, angka-angka di kolom kedua, prop ini saya jadikan sumbu tegak. Yang dilengkapi dengan informasi mengenai grafik tadi. Ya, ini tipe yang dipakai, ya warnanya biru. Kemudian judulnya, judul di sumbu X dan judul di sumbu Y. Kemudian supaya ada tengah-tengahnya, saya berikan tambahan titik. Jadi plotnya ini ya plot yang utama, yang ini tambahan saja. Jadi bentuk plotnya di situ tipe garis vertikal, H ini garis vertikal dengan warna biru. Sedangkan untuk baris 5 menambahkan titik saja dengan warna merah tua. Ini secara lengkapnya setelah dieksekusi adalah gambar seperti ini. Oke.
Lanjut mengenai pembangkitan. Tadi sudah kita manfaatkan perhitungan massa peluang, perhitungan kumulatif, komplement, atau bisa juga dilengkapi jika ingin dibuat grafiknya. Sekarang pembangkitan. Konsep pembangkitan ada dua sebenarnya. Yang pertama menggunakan sebaran peluang yang sudah terdefinisi ya dengan perintah R distribusi seperti yang sudah saya jelaskan di depan tadi. Tergantung parameternya ya. Parameternya untuk binomial adalah banyaknya percobaan dan peluang sukses. Untuk pasang ada lambda. Parameter untuk sebaran yang lain beda lagi. N banyaknya yang ingin dibangkitkan. Konsep yang kedua nanti adalah konsep dengan ini. Distribusi yang ingin kita definisikan sendiri. Ya, perintah yang dipakai itu berbunyi sampel dengan argumen ya kemungkinan nilai yang kita definisikan sendiri ada berapa banyaknya yang ingin kita bangkitkan ya dengan atau tanpa pengembalian. Kalau dengan pengembalian ya bunyikan true, tanpa pengembalian berarti yang sudah muncul tidak boleh muncul lagi, kita bunyikan false. Sedangkan prop ini adalah peluang bagi masing-masing nilai. Jadi di dalam sebaran peluang itu selalu ada X nilai PX peluangnya. Ya, kalau tadi pasang binomial ada fungsinya yang sudah terkenal. Bisa saja sebaran yang ingin kamu pakai untuk membangkitkan itu tidak ada fungsi yang paten gitu, yang memang kita bentuk sendiri selama kemungkinan X-nya jelas, masing-masing X mempunyai peluang, seluruh X mempunyai peluang total, kalau dijumlah sama dengan 1, maka sudah memenuhi sifat peluang, bisa kita pakai di sini. Akan saya contohkan dulu yang menggunakan perintah R ya, R random yang distribusinya sudah pasti. Ini misalkan ingin membangkitkan 10 bilangan yang dari distribusi binomial dengan dari yang dianggap berasal dari 20 percobaan dengan peluang sukses setengah. Yang ingin dibangkitkan adalah banyaknya sukses. Ada kira-kira 10 angka yang menggambarkan banyaknya sukses dari 20 percobaan. Perintah itu defaultnya seperti ini. N-nya 10, size 20, peluang sukses setengah. Maka akan ada 10 angka yang kisarannya tidak mungkin kurang dari tidak mungkin negatif karena paling kecil X-nya 0 kan di sini. Nilai terbesar 20. Di sini bahkan nggak ada ya yang mendekati 20 ya, 11, 13 ini yang paling besar. Oke. Misalkan kamu ingin membangkitkan lebih banyak ya, N-nya diganti 100 misalkan. Oke, jadi seperti ini. Ada ini yang sampai ini kan 14 ya. Ada yang mencapai 15 karena memang peluang untuk jadi 20 itu kecil sekali. Jadi yang banyak muncul kalau kamu amati, ini aja ya dari sini. Yang paling sering muncul adalah 11. Kan posisinya di tengah-tengah memang dari 20 itu. 20 binomial itu terkecil 0, terbesar 20, tengah-tengahnya 10 dan 11. Maka bisa diharapkan kalau peluang suksesnya memang setengah, berarti kan mungkin saja simetris ya. Jadi yang tengah-tengah itu antara 10 dan 11 akan lebih sering muncul. Di sini juga begitu. Setelah 100 ini juga semakin terlihat bahwa yang sering muncul adalah angka 10 dan 11. Semakin banyak lagi yang ingin dibangkitkan bisa. Ini saya pakai input 1000 gitu ya. Tapi akan membuang-buang space kalau kita cetak semua. Jadi di sini saya tidak mencetaknya, tapi menyimpan hasil bangkitan itu ke dalam vektor yang saya namakan xbin. Objek vektor bernama xbin. Kemudian saya tidak ingin lihat detail angkanya, tapi ingin lihat visualisasinya saja. Ya, jadi xbin ini saya jadikan bahan baku untuk membentuk histogram. Ya, histogram, ingat cara membuat histogram. Histogram xbin, ini nama judul gambarnya, nama
sumbu X, silahkan diberi nama. Bu, saya ingin bikin breaks-nya supaya gambar saya bisa memastikan banyaknya interval, silahkan. Saya ini defaultnya R, jadi nggak saya definisikan berapa interval kelas. Hasilnya seperti ini. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, ketika 20 percobaan dengan peluang sukses setengah, maka percobaan itu akan menghasilkan paling sering 10 atau 11 sukses. Di sini gambarnya ya 10 dan 11 ini kayaknya memang paling banyak frekuensi terjadinya berdasarkan bilangan yang kita bangkitkan tadi. Oke. Bisa juga disimpan dalam matriks ya. Kalau tadi langsung digambarkan, ini bisa disimpan dalam matriks. Ingat cara menyimpan vektor tadi menjadi suatu matriks. Ini langsung ya, saya sebutkan saja. Ini tadi kan nggak saya sebut vektor X disimpan dulu dalam vektor X bin. Ini langsung diinputkan di sini. Kemudian hasilnya dipakai untuk membentuk matriks dengan perintah matriks yang isinya 10 kolom. Ini 10 baris pertama adalah dengan perintah head itu ya. 6 baris pertama dengan perintah head, maka yang ditampilkan juga nggak akan sebanyak itu ya, cukup 6 baris pertama dan kelihatan ya 10 11 ini paling sering muncul. Sekarang saya ilustrasikan bagaimana membangkitkan nilai, atau di sini cerita saya hasil percobaan. Ya, nilai yang merupakan hasil percobaan dari pelemparan koin seimbang dengan perintah sampel ini tadi. Jadi hasilnya nanti berupa hasil percobaan, tidak langsung angka. Misalkan ini langsung angka pun boleh. Ini saya ilustrasikan, misalkan hasilnya bukan dalam bentuk numerik. Ya, yang kamu sampling itu, kalau tadi samplingnya kan menghasilkan numerik, angka-angka 0, 1, 2, 3 sampai 20 tadi. Di contoh yang ini ya, yang kita sampling, yang kita bangkitkan itu adalah hasil percobaan yang bunyinya bukan numerik tapi karakter. Jadi vektor yang isinya karakter angka, gambar. Ada dua elemen atau dua kemungkinan hasil, karakter angka dan karakter gambar. Yang ini terserah ya orang mau kasih nama apa. Nah, kemudian ingin mendapatkan 4 hasil ya dari angka atau gambar ini, dari karakter angka atau gambar ini ada 4 hasil, dan karena sifatnya ini independen ya, seolah-olah kamu itu mengambil beberapa bola ya, ada satu fishbowl gitu yang isinya misalkan ya ada isinya banyak bola, misalkan 1000 bola ya, 50 diantaranya itu dituliskan angka, 50 diantaranya dituliskan gambar. Kalau 1000 berarti ya bukan 50 ya, 500 dan 500 isinya angka, ditulisi angka, 500 yang lain ditulisi gambar. Nah, itu semacam itu. Ya, ketika kita menganggap peluangnya 50%, maka ilustrasi saya tadi ya seperti kamu berhadapan dengan kotak. Ini di sini ada bola-bola, yang separuhnya ditulisi angka, yang separuhnya ditulisi gambar, terus kamu ambil dengan pengembalian. Kamu ngambilnya 4 kali gitu. Ya, jadi akan ada kemungkinan angka-angka gambar atau yang lain dengan kombinasi yang macam-macam itu. Maka perintah yang digunakan untuk mengkondisikan hal itu adalah sampel, kemungkinan nilainya ini harus dalam bentuk vektor, kemudian ada berapa, ini size, replace harus true ya, karena ini mau setelah diambil dikembalikan lagi supaya peluangnya tetap setengah. Kemudian peluang ini juga dalam bentuk vektor. Oke, perintahnya seperti itu secara detail. Secara detail perintahnya seperti itu sehingga dalam 4 hasil yang di random itu bisa saja ini segala kemungkinan dari angka dan gambar. Perintah yang saya eksekusi menghasilkan ini. Ketika orang lain mengeksekusi, hasilnya bisa beda lagi karena memang ini sifatnya random.
Oke, jika kamu ingin merubah proporsi atau peluang salah satunya, kalau tadi kan dianggap 50%, 50%. Nah, ini analoginya yang tadi fishbowl tadi itu proporsi angkanya atau bola yang kamu tulis di angka, kamu rubah, kamu tambahi. Ya, tapi totalnya harus tetap. Misalkan tadi ada 1000 ya, yang 600 yang ditulis di angka, yang 400 tulis di gambar. Itu ya konsepnya. Terus kamu ambil dengan pengembalian. Maka ya, setelah saya eksekusi dengan mengganti ini 0,6, yang lainnya tetap, ya hasilnya angkanya jauh ada perbedaan. Ada perbedaan hasil yang secara jangka panjang pasti munculnya angka jauh lebih sering daripada munculnya gambar. Oke, ini contoh yang sampel sama juga sampel tadi. Distribusi yang tidak ada nama, yang kita definisikan sendiri. Tapi kemungkinan hasilnya itu berupa numerik. Jadi vektor yang disimpan di kemungkinan ini adalah numerik, kalau tadi karakter. Peluang harus pasti totalnya sama dengan 1. Jadi ketika diasumsikan angka 1 ini memiliki peluang 10%, angka 2 ini muncul dengan peluang 40%, 3 40%, 4 10%, totalnya sama dengan 1. Jika ingin digambarkan secara praktisnya ya seperti tadi, seolah-olah saya mempunyai fishbowl ya yang diisi 1000 bola. Kemudian dari bola-bola itu diberi angka 1, 2, 3, 4, tapi angka satunya 10% dari 1000, mungkin 100, yang angka 2 400 bola, angka 3 400 bola, angka 4 100 bola. Oke, jadi totalnya kan jadi ada 1000 di situ. Nah, R membantumu untuk melakukan hal itu ya dengan perintah sampel ini. Vektor kemungkinannya berupa vektor numerik, probability-nya itu yang ada di sini. Ya, ada berapa yang ingin kamu ambil, contoh saya 1000, replace nanti true dengan pengembalian. Oke, nah hasilnya karena banyak nih, kan 1000. Kalau dicetak satu-satu kayaknya nggak menarik juga. Maka perintah ini ya, saya lewatkan vektor hasil. Jadi vektor hasil nanti adalah vektor yang berisi hasil bangkitan ini tadi. Kemungkinan angkanya ya hanya 1, 2, 3, atau 4. Yang kira-kira nanti angka 2 dan angka 3 itu akan lebih banyak munculnya daripada angka 1 dan 4. Karena peluangnya yang 40%, 40% di sini. Hasilnya nanti akan saya tampilkan di histogram. Di sini ada perintah histogram, hasil itu vektor bangkitan saya tadi dengan nama histogram dan nama di sumbu X. Lihat, ini adalah histogram hasil bangkitan kita tadi yang menyerupai dengan peluang masing-masing yang ada di sini. Ya, 1 sekitar ini di sini 100. Yang 4 100, yang ini 400 400. Ketika kamu membangkitkan cukup banyak, maka pendekatan ini semakin akurat. Kalau kamu membangkitkan hanya 10, 20 mungkin tidak akan akurat ya. Nah, ini karena saya execute aja, bisa ganti-ganti yang mengerjakan itu R, maka pembangkitannya bisa sampai sebanyak itu. Oke, seperti itu adalah penjelasan saya mengenai bagaimana memanfaatkan R untuk pembangkitan bilangan random, baik itu yang fungsinya sudah terdefinisi maupun ketika fungsinya masih harus kita definisikan sendiri. Ya, terserah peneliti sesuai kasus, tidak perlu menggunakan sebaran yang sudah ada. Selain pembangkitan, di awal tadi juga sudah saya sampaikan bahwa fungsi-fungsi di R juga bisa dipakai untuk menghitung peluang, peluang kumulatif, dan komplement ataupun kuantil. Jika ada pertanyaan, ya simpan dulu, silahkan nanti disampaikan pada sesi diskusi. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.